3, 2, 1. Welcome to One Digi Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Bertemu lagi dengan acara yang keren ya, Kak Saping. Di One Digi Podcast. Nah, ini temanya sekarang Iya, reptil lah. Iya, reptil. segala jenis hewan ada nih. Betul. Kebetulan tamunya juga sangat Istimewa. Istimewin. Dari menaklukkan kadal sampai buaya, Sampai buaya. dari ulat bulu sampai ulat keker. Iya. Kita akan ada Ya, langsung saja ya. Langsung aja. Ini dia. Bunpe. Bunda Ape. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha damang Bun Pei. Damang. Apa kabar? Baik. Baik. Dari suaranya ini. Serak. Makasih ya udah diundang ke sini. Sama-sama. Semoga kita semua di sini bisa ada hal yang bisa dimanfaatkan untuk semua. Betul. Nah, untuk Bunda apa ya? Bun Pei aja. Bunpe. Ya, Bunpe ini selama pandemi ini kegiatannya apa aja nih di rumah ini? Bunpe Ya, ini. kalau kegiatan sih masih yang Masih. ngurus-ngurus Oh, hewan. ngurus ya. Karena kan di rumah tuh bukan cuma ular ya. Aku juga punya kucing, punya anjing, ada musang, kura-kura, ayam, bebek. Saya juga punya ayam. Buaya ada nggak ya? Buaya ada loh, buaya. Buaya ada. Buaya Hayati ini. Mungkin ke Salpa mungkin ya. Salpa ada. Salpa ada. Salpa Udah ada. 5 Biawak tahun ya? ya. Tahu nggak Salpa? Udah. Tahu biawak. Itu yang minimarket. Sol. Salpa itu. Apa itu? Oh, ada. Tut. Jangan dong ngerek. Ya. Jadi selama pandemi ini berarti sering kiper ya namanya. Kiper. Apa sih Ya. namanya? Iya, Atau kiper ya. penitipan atau Kiper itu jenisnya apa tuh? Jadi yang ngurus lah. Iya. Jadi selain punya saya pribadi, hewan-hewan itu sebagian juga ada titipan orang yang misalkan, Bun ini aku pengen ngawinin iguana. Oh. Dia nggak tahu caranya dan dia nggak ada tempatnya. Kebetulan aku punya satu rumah yang memang khusus pure buat hewan. Oh, jadi satu rumah. Satu rumah khusus buat hewan. Itu yang ditip atau ada yang rescuean? Oh. Kayak anjing yang kecelakaan bisa aja kan? Iya. Kalau kucing rescue ada sebagian. Iya. Kalau anjing sih kita biasanya langsung dikirim ke shelter ya. Karena kan saya juga kerjasama sama teman-teman animal lover yang lain gitu. Iya. Berarti itu satu rumah, bayangin satu rumah. Ngasih makan gimana itu? Nah, masih makannya gimana itu? Benar, saya enggak baru kepikiran itu satu rumah. Biasanya kan rumah buat ditinggalin lah ya. Iya. Tapi ini buat binatang. Luar biasa banget ini Bunpe. Ya kalau ular sih makannya 1 minggu sekali. Iya. Dan itu ada kirimannya kan. Biasanya pakai ayam. Nah, mamalia tuh yang tiap hari kayak kucing, kayak anjing. Ya, itu mah. Kalau iguana sendiri sih enak buah-buahan. Jadi beli melon satu, sebelah buat aku, sebelah buat iguana. Sebelah buat tamu. Sebelah buat aku. Jadi sebelah kan dong. Nih ngomong-ngomong kan ini bawa hewan. Ini sejenis anggora. Ular ini. Ora ini. Ular apa nih Bun nih? Ini yang ada di tangan aku sih jenisnya ball python ya. Iya. Cuma dia nih ball piton. ball python, jadi piton bola lah Iya, sebut iya. aja karena dia kalau lagi kaget atau lagi gimana dia ngebulat kayak bola. Oh. Cuman dia bukan Ente asli kalau kaget, Indonesia. gitu. Kan gitu ya. Ular kalau kaget bilangnya tikus gitu. Kirain Gitu. sampai yang lain. Jadi kalau kaget berarti langsung jadi bola berarti. Iya. Cuman dia bukan asli Indonesia. endemik Iya. Indonesia ya? Cuma ini udah diternak di Indonesia ya. Jadi aman lah ya. Bukan aman, maksudnya Enggak, maksudnya bukan hewan dilindungi gitu ya. bukan.
bukan Ya, hanya aman dilindungi. gitu. Ini Kalau nggak aman. salah ini tuh ular buat Afrika. pemula ya. Ini dari Ya. Afrika. Iya. Paling jinak kan ya kalau nggak salah ya. Sebenarnya sih ular mah nggak ada yang jinak. Tetap aja kalau mau gigit mau Iya. gigit aja. Itu sih pegang-pegang gimana kalau ada yang jinak? Kan udah biasa. Dia udah terbiasa aja dipegang. Iya. Jadi Berarti tetap emang- aja yang namanya reptil itu nggak ada yang kenal majikan, beda sama mamalia. Sering kita kasih makan dia pasti ngakunya Iya, kayak itu tuan kucing, aku gitu kan. bener. Kalau ular mah dipiara mau 10 tahun, 12 tahun dia tetap nggak kenal majikan. Misalnya ada juga kan berita kan ada pawang ular langsung Patuk. Bukan dipatuk apa dipatuk ya kan? Iya. Ada yang dililit sama orang kita sendiri kan? Kawan peliharaan itu banyak gitu berarti. Banyak, iya. Berarti benar ya, nggak ada yang jinak kalau reptil. ya? Nggak ada yang jinak. Makanya kenapa saya suka reptil? Karena adrenalin tuh kepacu terus. Jadi misalkan dia lagi jinak nih, tiba-tiba dia gigit bisa aja. Jadi saya tuh tetap harus waspada gitu. Ular apa aja Bun yang ada di rumah gitu selain bal piton? Kebanyakan sih reticulatus ya atau sanca. Orang Sunda mah bilangnya sanca batik, Sanca kembang. Iya, gitu. kembang. Ada yang peliharaan dari baby sampai udah mau 7 tahun. Cuma itu udah aku hibahin buat komunitas, tapi tetap aku yang ngurus, ada di rumah. Kenapa aku hibahin? Karena aku nggak bisa ngurus sendiri, mandiinnya aja udah nggak bisa buat gendongnya Gendongnya sendiri. murah. Udah Harus lebih dari dibantu, ya? 50 kilo, 50 kilo. lebih mungkin. Si Oding tuh, yang paling Iya. gede si Oding ya kalau nggak Dari salah. baby itu, nanti 1 November teh 7 tahun dia. 7 tahun. 7 tahun berarti ya. Oh, itu berarti maksimal biasa ular maksimal berapa? Oh sih biasanya. Kalau menurut yang udah ada sih katanya tergantung pemeliharaan kita, cuma maksimalnya sampai 25 tahun. 25 tahun itu udah Ya. paling tua banget gitu. Iya. Seperti itu. Berarti gede juga ya bang. Jadi Lama juga ya? Iya, ada pertanyaan menarik Kang Sapin. Gimana? Kita kan tadi bahas ular terus ya. Benar. Ini masalah sedikit ke pribadi. Waduh. Boleh kan saya nanya pribadi? Boleh. Mau nanya nomor Apa sepatu nih? kan? Mau nanya nomor sepatu. Bukan. Gini, biasanya kan ular itu binatang yang menggelikan gitu kan. Jangan kan cewek, cowok aja takut. Ada. Takut Ada, pasti. ada yang takut. Pernah nggak Bun Pei ada kejadian gini? Ada yang mau deketin Bun Pei tapi takut sama hewan. Pernah nggak? Ada Banyak. banyak. Terus gimana tuh edukasinya? Oh, edukasi. Edukasinya seperti apa ya? Biasanya sih ya itu mah langsung di ini teh geningan kayak kalau mau sekolah mah di ospek masukin ke kandang ular paling gede. Berarti ini Nggak buat bohong. teman-teman ya Iya. yang mau deketin Hati-hati. ularnya. Iya, ularnya. Ularnya bukan bundanya, ularnya. Jadi harus masuk dulu ke kandang. Iya. Kebetulan kan kandang ular tuh ada satu kamar gitu khusus dibikin pakai kaca buat Oding tuh. Ada segini kamarnya lebih. Ada segini jadi setengahnya gitu. Oh, setengahnya. Buat masukin orang 10 orang mah bisa. Wah, siapa yang masukin situ? Maksudnya nih, masukin muat nggak kira-kira? Kalau muat, Muat. muat. Nah, ini kan bawa ini doang. Ada lagi nggak nih? Bawa lagi nggak nih? Ada kebetulan ada. Jadi karena tadi aku datangnya ke sini cuman berdua. Tadi sih mau bawa banyak, cuma kan kasihan juga nanti hewannya. Iya, gak Pasti repot kepegang ya. repot bener. Ini ada nih yang satu. Wah. Cuma dia masih ngumpet. Ngumpet. Kayaknya lagi Bahaya main nggak petak nih? umpet nih. Ini aman ya, safety ya. Kayaknya lagi main petak umpet nih. Nah, ini kalau nggak safety saya kabur. Kayaknya ini mah safety. Wah, luar biasa, Ini Mas. aku Berarti, Mas. kasih nama skincare Karena emang putih ya. Berarti Ini cewek. sama ya? karena Cewek nih? mukanya putih. Cewek sekali. cowok, Bon? Ini betina. Oh betina. Lihatnya Jadi ya dari sebenarnya kalau nyeksing ular itu ada banyak cara. Ada yang pakai popping, ada yang pakai alat gitu. Ada juga kalau yang biasa tuh apa ya langsung lihat visual juga bisa. Nah ini makanya kenapa nggak dikeluarin karena dia pasti begini. Oh, jadi nggak mau diem ya? Iya. Beda sama yang tadi kan dia tuh anteng diam. itu sanca ya. Kalau di bahasa Iya, kita sanca. mah sanca. ya. Albino. Jadi kalau albino juga ada banyak macam. Tapi matanya nggak itu ya? Nggak biasanya kalau albino matanya itu kan? Ini merah. Merah matanya. Merah itu. Ini namanya karamel. Biasanya aku manggilnya orang-orang Amel. nyebutnya Amel. Amel, hai Amel. Hai. Amel istri. Amel itu ciri khasnya ini, mukanya putih.
Iya. Nah di rumah ada lagi yang albino lavender, ada lagi yang albino banyak WB. albino. Ada 4. Pernah disilangin nggak itu yang ini? Kebetulan aku memang lagi project Iya. breeding. Iya. Di breeding ya? Cuma aku lagi pengen bikinnya tuh albino tapi dikawininnya sama yang super dwarf. Jadi kecil gitu nantinya. Albino kecil nantinya. Ha-ha. Jadi kayak gini? Enggak, tetap kalau itu mah kecil banget. Jadi Indonesia itu paling kaya dengan reptilnya. Kayak sanca ya, kita sebut aja sanca lah ya, karena orang-orang pasti bilangnya juga sanca. Itu banyak banget jenisnya, apalagi di kepulauan. Kayak Kepulauan Selayar. Iya. Itu sancanya unik-unik. Jadi super dwarf bertahun-tahun tapi panjangnya paling 2 meter. 2 meter. 2 meter doang. Yang di sawit kalau nggak salah ya, biasanya di kebun-kebun sawit Ya, kalau itu ya. ada di situ juga. Kayak ini, kayak guling, tau gak guling? Guling apa? Guling, bantal. Bantal. Oh, bantal. Aku ada di rumah juga tuh satu yang dipong kayak gitu. Itu biasanya dimasak ya kalau di daerah sana ya? Iya sih kalau kayak di Manado masih Iya, dimasak orang ya. Masa masak orang kayak ular gitu. dimasak? Ya, ada dimasak ya. Bumbu rica-rica. Ekstrim. Wow, mantap. Ini Keren. namanya Amel. Amel ya. Amelistik ya? Iya, Amelistik. amelistik. Ini umurnya berapa tahun nih? Ada. Ini mah hampir 3 tahun 3 karena tahun. dia udah birahi awal. Berarti ini ternakan ya? Iya, ternakan. Bukan endemik Indonesia nih, bukan? Endemik Indonesia, Tapi, cuma cuma ada dia albino doang. albino doang gitu. Karena kalau Tapi banyak kan nih ular seperti ini? Ya susah kalau albino mah satu Kalau banding albino. berapa gitu ya. banyak sih kalau sekarang yang ternak. sekarang. Cuma kalau untuk bikinnya gitu Enggak, maksudnya satu induk itu gak mungkin albino semua kan? Atau iya kan? mm-mm. Jadi albino itu kan satu banding berapa gitu jadi albino kalau nggak salah gitu. Semua juga mob ular itu di alam dulu keluarnya kayak Lucy yang putih kayak gini pasti di alam dulu nanti diternak lah gitu sama breeder baru kan jadi bisa menghasilkan. Dulu kan susah pengen dapat ular kayak gini. Kalau sekarang kan udah banyak karena hasil ternak. Jinak nih. Iya. Nah, selama selama keeping ya hewan-hewan ya, itu pernah nggak digigit yang paling gitu ya, yang paling ekstrim? Apa tuh? Yang sampai sekarang membekas itu. Yang sampai bikin hati endut-endutan gitu. Itu melengkorai. Digigit monyet. Gigit monyetnya. Di saya monyet saya makan golira. Dari saya dong. Golira saya. Aduh, kalau udah ngomongin masalah luka mah ya, aduh jangan tanya deh, luka batin apa apa. Jadi ya lihat sendiri mungkin perempuan lain mah nggak ada yang mau lah kayak aku tangannya Tangannya. aja begini. Skincare, skincare. Model Bekas gigitan semua. Jadi mungkin perempuan banyak yang seneng reptil. Iya. Cuma untuk yang pure keep sampai full gitu kan dengan yang galak juga dipiara gitu, yang kayak gimana dengan resiko kegigitnya segala macamnya tuh masih sedikit lah. Paling cewek mah berani ngekip ya yang kecil-kecil gini. Yang gini ya. Mm-mm. Yang lucu-lucu. Kalau yang ekstrim-ekstrim mungkin jarang lah ya. Ya. Jarang. Sejak kapan sih Bun terjun ke dunia satwa gitu ya? Jadi pengen tahu gitu. Kalau seneng satwa sih dari kecil. Dari kecil. Aku pertama pelihara ular itu tahun 99. Wah, 9 sampai sekarang Saya belum lahir. 2030 tahun yang laluan ya. Iya. Itu pun belinya susah, harus ke Bandung di depan BIP tuh. Beli ular di sana, nggak ada di sini. Dan dulu mah aku cuma cukup seneng bisa beli, nggak ngerti cara ngurusnya. Dulu kan susah, kalau sekarang mah enak, pengen cari apa-apa Online. Online. Ada di marketplace. dulu ya? mah harus nyari di buku tentang cara melihara, ngerawatnya gitu. Ya karena keterbatasan teknologi mungkin ya. Iya, Di sekarang mah rumah. udah enak banget sih. Benar. Tuh ular apa? Sanca juga pertama beli. Sanca, Ya sanca. Sanca lokalan atau sanca lokal, sanca. kembang berarti itu kembang. Bahkan aku pernah beli Jauh-jauh ular nih. tampar. Nah, ular apa? Ular pecut yang banyak di kebun gitu sih. Sebenarnya sekarang sih kalau nemu aku Ular lepasin lagi. Koros bukan ya? Ular Bukan, apa? jadi Ular- kayak ular pucuk tapi warnanya coklat. Dulu tuh aku saking pengennya sampai beli di Bandung. Kalau sekarang banyak, kalau lagi malam suka iseng kan, herping gitu, nemu lepasin lagi. Wow. Keren luar biasa ya.
Jarang ya, jangan ada ya. Enggak, jadi hobinya itu gak lazim kan Iya, cewek. Biasanya kan hobinya itu cewek tuh anti-mainstream. main Barbie, cewek main Iya, bener. Barbie, mainin Sebenarnya cowok biasanya. hobi aku tuh bukannya ulet banget sih. Aku senangnya ulet bulu. Cuma Waduh. karena sekarang musim panas, Ulet aku bulu jadi ada. nggak punya piaraan Ya, ulet bulu? Iya. Itu nggak gatal kayak ini. Ya ada triknya. Nah, Dan aku iya. beberapa kali dapat kontes foto tuh dari ulet bulu. Iya. Nah, triknya gimana nih triknya? Triknya ya kita harus tahu. Satu, kalau ada ulet bulu, kan orang biasanya saking paniknya diinjek tuh. Nah Bulunya itu nggak terbang. boleh, bulunya terbang Benar, kemana-mana. Oh, pasti jadi gatal ya? Pasti jadi gatal ya? Iya, pasti jadi gatel. Dia mau main katanya. Ya, nggak apa-apa, main aja. Dadah. Ini sama kamu nih. Ini Gendong. sama. Oh, Terus, oh itu ularnya nih. Terus kalau misalkan kita kena ulet bulu nih, jangan digaruk. Itu nanti makin pada masuk tuh. Jadi menyebar. Pori-pori ya. Bulunya ke Iya, pori-pori. benar-benar. Tapi cukup ditepuk-tepuk pakai bedak. Kalau nggak tepung apapun itu. Nah, nanti dicucinya tuh pakai air anget yang dikasih garam. Tips, berarti tips nih. Nih, makanya saya lihat fotonya tuh di sini nih, ulat bulu nih. Di jidat ya. Di jidat. Di kening. Iya. Biasanya Apa nggak gatal gitu, makanya iya ekstrim banget. ekstrim banget gitu. Jadi ulat bulu tarantula sering Pakai mainan gitu. Pakai mainan. Aku ada sih tuh di rumah kemarin dapat ulet, terus sekarang udah berubah jadi kepompong. Aku paling seneng. Jadi ambil ulet bulu, disimpan di wadah, nanti dia suruh jadi kupu-kupu. Berapa hari? Biasanya sih hampir Lama? 1 bulan. 1 bulan. Iya. Wow, ini benar-benar ekstrim ini. Lagi di anteng sorangan, Neng. Ini kan beda. Jadi ampeng, Jadi ampeng. ampeng. Nakal. Oh, tapi hewan-hewan ini ada yang diburu nggak kira-kira? Mungkin diburu untuk dirawat, bukan di Maksudnya kayak Tangkapan alam gitu, tangkapan alam. dulu aku masih sering kayak misalkan aku mau edukasi, ada panggilan edukasi kan aku sendiri punya komunitas ya, namanya Retik Cikampek. Jadi kalau boleh. misalkan ada undangan dari sekolah-sekolah buat edukasi, kita tuh perlu beberapa contoh nih kayak ular koros gitu kan. Lanang ya. Lanang sapi. Kalau kita cuma cerita lewat mulut doang, orang biasanya nggak langsung ngerti. Iya. Jadi mau nggak mau tuh butuh yang namanya visual. Benar. Kalau cuma dari gambar juga nggak terlalu inilah, makanya aku sering hunting. Jadi Iya, hunting. diambil setelah edukasi kita rilis lagi ke tempatnya seperti itu. Edukasi ke sekolahan-sekolahan. Iya, Luar biasa. yang biasa. Ya, Mhm. itu jam terbangnya udah. Saya masih bingung, Peng. Bingung kenapa ini? Bingung. Bingung kenapa? Enggak ekstrim biar aja gitu. Ekstrim. Buaya ada. Ada. Ada buaya Bun ya? Ada yang Kucing. daerah dari kecil. Kucing. Sekarang udah 2 meter. Kucing yang bagus ada, punya tuh Anggora, Persia ada. Banyaknya mantap. sih kucing kampung. Kucing kampung. Nemu di tempat sampah dipelihara, kasihan. Oh, Keren ya? Keren. Sekarang aku mau tanya balik, Oh. kenapa takut sama ular? saya nggak takut, Tapi geli. tapi geli. Gelinya karena apa alasannya? Kulitnya itu ya, jadi bawahnya itu. Dingin. Kayak gitu. Orang tuh sugestinya kan kadang gini. Bukan. Ular teh katanya bau, terus benyek gitu kan, istilahnya cicilan. Tidak itu. Karena dia belum lihat langsung, belum pegang langsung, kayak gitu. Kalau ini mah bersih ya. Kalau ular itu aku biasa mandiin pakai rebusan air sirih. Rebusan airnya nih. Iya. Oh, Itu supaya nggak bau. Bukan. ke satu Jemur. biar dia nggak ada kutunya, Iya. kedua juga biar higienis. Itu karena kan ular juga ada kutunya tuh kadang kalau yang itu kecil-kecil bahkan ada yang kayak ceplik, tahu caplak yang kutu anjing. Iya, Nah kayak gitu. Ternyata nggak ada kutunya. Ular ya. Ada. Jangankan kutu. Sariawan juga dia punya sariawan nih. Iya. Ular itu penyakitnya pilek. Oh, pilek. Iya. Kucingnya sama diare. Corona lagi. Sariawan. Ya kalau bawa ke klinik mah. Terus Di ini swab. sariawan. Iya, di swab. Nah, paling seru itu kalau udah ular yang paling gede sariawan, otomatis kan kita Nggak bisa harus makan, ya? operasi. Nah, sariawan itu lecet di. Bukan. Jadi ular kalau makan itu kan strike, jepret gitu kan. Giginya suka ada yang patah. Nanti ketinggalan tuh yang patahannya di dalam gusi, jadi bengkak. Dia nanti jadi bibirnya tuh gede bengkak gitu. Nah, paling ekstrim itu kalau udah ngoperasi yang gede, bayangin. Ularnya 7 meter.
mulutnya dibuka segede gini, muka aku aja masuk sih kadang. Si Oding Jadi ya? benar-benar safety. Jadi aku pegang kepalanya, ngebuka giginya satu-satu. Tapi itu tanpa obat bius atau Enggak, tanpa obat bius. Alami. Maksudnya ini nggak dia nggak gurubuk dia coklat Pasti sudah. kayak Pasti main gitu, bambu pasti. gila. Jadi yang 7 orang megangin. Ada yang megang badannya, Iya. lehernya gitu. Kalau sendiri yakin kelilit? Wah, nggak mungkin sendiri ketolong, mah masih jangan. berdua juga? Nggak Jangan. mungkin. Kalau untuk ular Ukuran itu berapa meter sih? 2,5 meter aja udah, kalau ngelilit kita sendiri itu udah bahaya, apalagi ngelilitnya area leher ya. Iya, betul. Itu udah sangat bahaya dan kita harus tahu gini loh. Pada saat kita memutuskan untuk berani melihara ular besar, kita harus sudah tahu lah safety-nya seperti apa, kewaspadaannya seperti apa. Bahkan ngasih makan pun aku nggak boleh sendiri sebenarnya. Harus ada yang Nemenin. nemenin. Minimal ngeliatin, aku biasanya sama anak aku. Jadi cuma nemenin doang, aku yang ngasih makan, Dedek liatin aja ya. Ataupun jangan ada sendiri. teman-teman dari komunitas. Tapi sejauh ini kalau misalkan ini di rumah kan nggak ada yang namanya king cobra naja ya, ular naja ya, belum ada ya. Bertartik ya Pak? Orang kobra, king cobra. Naja, iya. Iya. Bukan, kalau naja seputatik itu ya kobra. Iya. Kalau king cobra beda lagi. Iya, yang naja bukan Ah. ular ini mah, bukan apa? Ular naga. Ular naga. Kobra. King cobra. Salah. Orang sendok ular begitu. Aku juga punya beberapa ular yang berbisa, tapi Iya. buat edukasi ya, salah satunya albo. Karena kan dia Tapi memang nggak di breeding gitu. enggak. Sama mereka breeding. Cuma buat edukasi aja. Jadi gini loh, banyak korban itu anak kecil dan orang awam Iya. yang nggak ngerti sama sekali. Jadi gimana caranya biar masyarakat tuh tahu ini loh ular bahaya. Jadi aku pelihara khusus buat edukasi gitu. Karena kan memang aku juga udah 3 tahun ke belakang tuh, dulu aku gabung di yang namanya RRI ya, Reptile Rescue Indonesia. Jadi kalau ada kasus-kasus yang kegigit ular atau apapun itu, ke aku dulu ngasih taunya. Misalkan di daerah Jawa Barat paling deket, nanti kita langsung berangkat. Jadi aku suka itulah ngobatin orang-orang. Urusin Penanganan lah. pertamanya seperti apa? Kalau dipakai ular Pertama jangan panik. Jangan panik. Kedua dilakukanlah imobilisasi. Imobilisasi itu kayak dibidai, kayak patah tulang. Iya, iya. Oh, di Misalkan sanggar ya? kegigit di sini, nah dibidai lah satu tangan biar dia nggak banyak gerak. Orang selama ini kan salah, katanya Dikenyot tuh ya? bisa ular itu kan Iya. keperedaran darah, padahal peredaran itu darah. salah. Dia itu diikat katanya. Nah, bisa ular itu diemnya di kelenjar getah bening. Yang otomatis getah bening itu kan diem, anteng, nggak banyak gerak kayak pembuluh pena ya, pembuluh darah kan gitu, mompa kan bolak balik. Nah, kelenjar getah bening itu diam, makanya kenapa jangan banyak gerak, biar si bisa ularnya itu nggak nyebar banyak. Oh, seperti itu. Nah, kemarin kan ada sempat kasus ya yang di Kerawang kalau nggak salah ada yang kegigit ular dulu tuh, yang penyanyi itu apa? Oh iya, Itu almarhum. beberapa tahun yang lalu. Nah, itu kan emang penanganannya gimana ya itu penanganannya gitu, kasusnya gitu. Maksudnya Jadi kalau sepengetahuan aku ya dari beritanya tuh, almarhum tuh lagi nyanyi kan, Iya. lagi nyanyi bawa king cobra, keinjek. Kinjek hagil ini kan. Iya, keinjek high heel, kegigit lah di pahanya sebelah kanan kalau nggak salah. Cuma udah sempet turun panggung, diobatin kan dia juga bawa pawang katanya, disuruh ke rumah sakit malah ngelanjutin nyanyi gitu. Akhirnya tidur. Jadi kalau kegigit ular itu Jangan ngantuk, tidur ya. pasti awalnya ngantuk dan itu nggak boleh tidur gitu. Katanya ini mah di Karawang belum ada serumnya ya buat king cobra. Betul nggak? Di rumah sakit umum ada ya? Nggak ada. Jadi di Indonesia sendiri serum anti bisa itu baru ada buat kobra, Iya. Rhodosoma alias gibug. Iya. ibu. Yang ular juga kalaka Ular ya, tanah kayak ya, gini ya. ular tanah, sama ulang, Oh, Ulang itu iya, sama iya. ya? ulang. Weling ya? Nah, Weling. weling sendiri belum ada. Belum ada. Ulang sama weling beda Oh, beda. ya? Iya, kalau weling kan yang kuning ya. Enggak, sama hitam putih, hitam kuning. Iya, hitam putih, hitam kuning kan. Sama, ulang seperti itu, weling seperti itu. Bedanya dari visual. Kalau weling sendiri, dia tuh putihnya lebih cerah, ekornya lancip, badannya nggak terlalu besar. Kalau Garis. welang
Kalau elang pribadi itu ya, warna putihnya kusam, ekornya kebanyakan tumpul dan dia bisa panjang. Gitu. Welang kita udah punya anti bisanya. Tapi weling belum. Weling belum. Apakah bisa nggak kira-kira nih serumnya serum yang naja gitu dipakai ke serum elang? Belum tentu bisa berarti. Bisa aja sih Bisa aja. sebenarnya. Cuma nggak begitu efektif barangkali gitu ya. Tapi kan selama ini banyak kasus yang kegigit king cobra, ada beberapa yang selamat ya dikasih serumnya ya serum yang untuk kobra itu. Itu mungkin tapi dengan dosis yang sangat banyak. Karena king cobra itu kan bisanya 3. Kalau ular yang lain kan cuman punya 1 jenis bisa. Iya. King cobra sendiri dia punya 3. Apa aja tuh? Makanya begitu sangat mematikan. Gitu loh. Spesial ya, king cobra spesial ya. Iya, karena king itu kan raja. Iya. Iya, semua yang pakai nama king makannya ular lagi King Koros, kebanyakan. iya. King King Koros Cobra. makannya ular lagi. Oh. King cobra, king snake. Kenapa disebut king? Karena dia tuh makannya juga kebanyakan ya si ular lagi. Sebenarnya mitos atau fakta sih? Ular takut sama garam bener gitu, Bun? Itu Nah. mitos. Mitos ya? Mitos. Karena sebenarnya ular itu nggak kepengaruh sama sekali sama garam. Udah sering aku juga edukasi seperti itu. Mereka mah bodoh-bodoh amat kalaupun di Cuekin. sekelilingnya garam. Katanya sih katanya ya. Iya. Asli namanya gitu, ular. Enggak, kulitnya tuh perih katanya. Kan kulit garam. Iya. Jadi gini, zaman dulu, nggak zaman dulu sih ya, sampai sekarang pun ular kan pasti masih identiknya dengan mitos, Iya. dengan mistik. Benar. Nah, suku-suku Indian kuno ataupun masih ya kayak orang-orang zaman dulu itu kan kalau ada hantu katanya dilemparlah pakai garam, Iya, uyah iya. badak cina gitu Uyah kan. badak. Nah, kalau ada ular pun mereka berpikir Sama gitu. ini roh jahat gitu kan, dilempar pakai garam. Padahal enggak, garam itu mematikan untuk hewan-hewan yang berlendir kayak lele. Kan sekarang udah jarang orang matiin lele digepreknya, tapi dikasih garam nggak lama mati. Belut, ya. pacet, lintah, itu semuanya mati kalau pakai garam. Ular mah enggak, nyaman-nyaman aja dia mah. Bodo amat. Berarti gitu. Berarti- Parfum, ada lagi parfum. Ya kalau itu Parfum. iya. Jadi gini, ular Parfum. itu kan Iya, parfum. kebanyakan ular itu penglihatannya nggak terlalu bagus. Mereka tuh cuman pakai sensor panas sama penciuman. Nah jadi kalau misalkan ada ular katanya di rumah tetangga, jangan kasih garam. Bersihin yang berantakannya tuh yang sekiranya tikus bisa masuk ke situ. Karena ular masuk ke rumah tuh kebanyakan ngejar tikus. Iya, benar. Makanan dia. Nah nanti kasihlah bau-bauan yang menyengat, itu bisa pakai karbol, pakai wipol, terus kamper, pakai kayak gituan. Biar dia nggak mau Saya masuk baru tahu. lagi ke situ. Nah ini edukasi juga nih. Dikasih juga ya. Jadi ular itu pertama gak takut sama garam. Enggak. Kalau sama parfum mungkin dia karena ada sensor itu. Bukan kamu mungkin kau wangi-wangian. Iya, yang menyengat. Jadi dia tuh nggak nyaman lah. Benar-benar. Apa? Nggak Buat nyaman badan. dia. Kalau ngusir lewat media apa aja tuh ngusir ular? Apa digigit itu bakal hus itu kos kucing gitu, hus gitu. Ada banyak cara sih ya. Kalau lari ke rumah gitu, atau kita panggil yang lebih ngerti atau kita usir sendiri. Biasanya kan kalau masyarakat Ya, cara rescue dibunuh maksudnya. langsung gitu, yang khawatir itu kan biasanya dibunuh langsung gitu. Biasanya dibunuh Biasanya langsung. ular-ular yang kecil mah, misalkan ada bibian kobra, katanya jangan panik dulu, ambil aja pengki sama sapu, sapuin, masukin ke pengki, buang ke tempat yang jauh gitu. Yang penting jangan dipegang pakai tangan langsung. Tangan kosong Iya. kan. Jangan kita itu pre-handle, namanya pre-handle ya, karena kan apa ya? Apalagi orang awam yang belum tahu jenis-jenisnya ular, karena berani main pegang, nggak taunya ular picung, kayak gimana kan bahaya gitu. Intinya gitu aja sih. Tapi asli ya, dulu sebelum aku fokus di reptil, itu nggak ada ketakut main di sawah gitu kan, main ke tempat-tempat yang bala, cuek-cuek aja. Semakin ngerti dunia reptil, semakin sering ngelihat orang yang kegigit ular, itu waspada dan rasa takut tuh makin tebel. Betul kan? Aneh ya, padahal miara ular gitu kan Iya. banyak, sering rescue, sering hunting, Iya. tapi makin takut gitu, makin waspada. Jadi tahu begitu main ke sini, wah ini habitatnya ular ini nih, Oh, apa ada nih di iya, sini iya. gitu. Ular itu nggak punya sarang ya, ular nggak Bisa, punya sarang, nggak punya sarang. paling habitat. Teriteri ya, teriteri nah, biasanya. misalkan kita masuk ke satu kebun, Apa karena emang musimnya atau gimana, Bun?
Kan banyak kobra yang lari ke rumah itu ya. Itu gimana tuh? Kalau reptil itu masa kawinnya barengan. Kayak sekarang nih pertengahan tahun ya, itu lagi masa-masa kawinnya reptil nih. Nah nanti kan dia bertelur tuh, terus menetas. Iya. Itu berbarengan. Biasanya di akhir tahun sama di awal tahun. Makanya kenapa kok bulan-bulan ini banyak banget kobra? Ya memang karena memang masanya itu berbarengan dia menetasnya nanti. Makanya banyak. Jadi Iya. bareng. Musiman kayak musim rambutan kan. Bulannya ada musimnya. Bener ya Bun ya kayak gitu ya. Ya benar. Nah ada lagi nih. Apa? Saya mah suka aneh-aneh itu pertanyaannya ya. Tapi ini juga harus dipertanyakan. Iya. Nanti gimana penasaran ya? Nah iya. Ini mah kata leluhur zaman dahulu ya. Ular kalau semakin tua pasti ada mitosnya, ada magis lah. Bener gak Bun? Pernah gak mimpi gitu? Biasanya pegang ular, biasanya dimimpin ular gitu. Pernah ya kayak gitu? Kalau mimpi sih belum pernah. Iya. Maksudnya, kalau Kejadian mimpi mistis lah tentang. mimpi tentang ular sih sering gitu kan. Kalau kejadian mistis belum ya? Belum ada ya? Kejadian mistis ya. Misalkan siapa sih Oding ke bawah mimpi nggak? Sering ke bawah mimpi nggak si Oding gitu? Enggak lah. Oh, ya. Berarti dia Ya tahu. kalau aku Oh, pribadi gitu. sih ya percaya aja kalau misalkan memang semua makhluk hidup juga kan memang dia pasti punya sejarah hidupnya masing-masing. Gitu. Setuju. Karena kalau ular tuh begini Bang Sapeng. Kalau hilang tuh kadang suka balik sendiri. Bener gak Bun? Pernah gak kejadian ular hilang ada balik lagi? Kapan gak? Ada sih beberapa kali. Iya kayak gitu keluar. Biasanya Tahu kandangnya berarti. Banyak tahu dia arah jalan pulangnya berarti. ya sih gak lama. Entah apa berarti itu. Saya merantau tau orangnya. Mantap. Sehingga nggak bisa pribadi. Ya, Nah ya. udah nggak kerasa nih, Jaya. Udah nggak kerasa nih obrolan kita semakin lama semakin panas ya. Cukup menarik ya. Cukup menarik juga ya. Ini edukasi juga kita Edukasi juga. dapat ya, pengalaman juga kita dapat. Jadi tadi poin-poinnya gini Kak Sapeng. Ular itu tidak bisa diusir sama garam. Ya, Iya. setuju. Cuma bisa dibau-bauin ya, Iya. kayak parfum. Iya, Terus buat masyarakat awam juga jangan jangan panik ya Bun ya kalau ketemu ular ya. Jangan panik. Jangan langsung dibunuh mungkin ya. Ya, Orang karena hidup. tidak semua jenis ular itu bahaya. Ya, betul. Intinya gini deh, walaupun kita takut sama ular, tapi pengetahuan kita tentang jenis-jenis ular tuh nggak boleh lengah. Iya. Karena apa? Ular itu hewan yang sangat dekat sama kehidupan manusia. Betul. Nah, oke. Betul. Betul ya. Iya, saya setuju. Oke. Oke. Oh iya, aku mau bilang satu lagi. Kalau misalkan ada kasus gigitan orang yang kegigit ular gitu kan, dan itu udah dipastikan ular yang sangat berbisa, langsungnya dibawanya ke rumah sakit umum daerah yang udah pasti ada serum anti bisanya. Kalau di kita kan pasti di RSUD Kerawang ya, gitu. Oke. Berarti kalau kena gigitan langsung ke RSUD Karawang. Ada serumnya di situ ya? Ada. Emang mau digigit? Ya jangan. Kalau digigit yang lain mah boleh dah. Jadi berkacalah pada buaya. Kenapa tuh? Buaya itu bukan seperti yang perumpamaan buaya itu. Ternyata buaya itu makhluk yang setia ya Bun ya? Iya. Iya. Makhluk setia ya. Jadilah buaya. Karena buaya itu. Kalau di alamnya, Iya. buaya itu cuma punya satu pasangan. Iya. Tuh di alam. Tapi kalau di alam kita banyak pasangannya. Karena kan di darat. Faktanya buaya nggak punya lidah Gak punya kantong dan mata. nggak punya kantung air mata. Jadi kalau ada yang bilang lu mah air mata buaya, berarti dia bohong gitu. Kayak Kang Cucu ya sering. Iya jadi berkacalah pada buaya. Iya buaya itu makhluk yang setia. Beda lagi kalau buaya darat gitu. Ya. Ceweknya di mana-mana. Oke. Oke. Kita akhiran aja ya. Akhirnya Obrolan kali ini. obrolan kita ya. Terima kasih Bun Pe buat waktunya. Sama-sama. Aku yang udah Semoga- makasih. Iya, semoga Ya. tambah sukses lagi. Terus Amin, jadi amin. penggiat hewan ya. Ya, betul sekali ya. Oke, permisa. Kita akhirnya sampai di sini. Kita akan ketemu lagi dengan Video-video yang lebih menarik lagi ya. lagi. Ya. Oke. Akhir kata, Assalamualaikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sampurasun.